wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu meminta salah satu kalian untuk memimpin doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Mbak. Sebelumnya di sini izinkan Ibu perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Faiza Ayu Ramadan Wibowo, biasa dipanggil Bu Faiza. Nah, di sini sebelumnya Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Nah, di sini kan semuanya belum pada berkenalan ya, belum kenal satu sama lain. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk berkenalan satu persatu. Mulai dari Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Wulandari, berusia 18 tahun, saya dari kelas IPS 4. Selanjutnya Mbak. Perkenalkan nama saya Andra Rizky Dita Risnawati, bisa dipanggil Oci, dari kelas 10 IPS 1. Perkenalkan nama saya Raisin Helisa, biasa dipanggil Nisa, dari kelas IPS 5. Perkenalkan nama saya Tika Dewi Rahmawati, dari kelas 10 IPS 4. Baik, terima kasih semuanya. Di sini kan sudah berkenalan satu sama lain ya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian sudah tahu apa belum? Di sini dikumpulkan, di sini mau ada kegiatan apa? Belum Bu. Oh, belum tahu. Nah, jadi kalian di sini itu mau diadakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Nah, di sini Ibu ingin sedikit menjelaskan ya teman-teman apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan sebuah bantuan yang diberikan kepada konselor, kepada konseli dengan tujuan untuk membantu memecahkan masalahnya dengan menggunakan fungsi saling menghargai, saling menghormati satu sama lain agar para konseli bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, di dalam konseling kelompok juga terdapat beberapa asas teman-teman. Yang pertama ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu jadi semua masalah yang kalian sampaikan tidak akan bocor kemana-mana. Dan asas keterbukaan dan kesukarelaan, kalian datang ke sini dan bercerita kepada Ibu tanpa paksaan dari siapapun. Nah, selanjutnya di dalam konseling kelompok juga terdapat ikrar teman-teman. Di sini nanti Ibu membacakan dan teman-teman semua menirukannya ya. Iya Bu. Saya berjanji Saya berjanji dengan ini saya menyatakan bahwa saya sanggup bersedia menjaga, memelihara dan merahasiakan segala data yang ada pada konseling pada pagi hari ini. Sudah cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, di dalam konseling pada pagi hari ini kita dibatasi oleh waktu. Jadi nanti kita melakukan konseling kelompok ini selama 45 menit sampai 60 menit. Apakah sudah cukup? Cukup Bu. Baik. Nah, tadi kan udah mengucapkan ikrar semuanya ya teman-teman di sini. Sebelum kita masuk ke dalam kegiatan konseling ini, Ibu ada ice breaking dulu nih buat teman-teman biar teman-teman semuanya tuh bisa lebih konsentrasi, bisa lebih fresh ya. Ini semua kayaknya mukanya pada ngantuk-ngantuk gitu ya. Ngantuk. Semalam tidur jam berapa Mbak? Nggak tidur. Oke. Berarti Mbak benar begadang ya. Oke, kita mulai saja ice breaking kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu ada ice breaking nih. Kalau Ibu mengatakan semut gajah berarti besar, kecil seperti itu ya. Nanti gerakannya
kalau ibu menyebutkan semut berarti Rati besar, kalau gajah Rati kecil, seperti itu ya? Semut besar, Bu. Ya, kalau semut besar, kalau gajah Berarti itu kecil. kebalikan. Ya, kebalikan Mbak. Kecilnya gini, Bu. Ya, kecilnya gini, bukan love ya Mbak. Jadi langsung saja ya, udah siap semuanya? Siap. Konsentrasi nih ya, oke. Gajah, semut, gajah. Hah? Semut gajah. Iya, terus lagi ya, semut, semut, gajah. Semut gajah. Gajah, semut, gajah. Gajah, semut gajah. Nah, oke, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Oke, jadi udah pada konsentrasi ya, udah pada fresh semua nih. Kalau dilihat-lihat mukanya udah pada gembira semuanya. Jadi nggak segar ya Mbak ya. Oke, kalau masih segar, tangannya diginiin dulu. Gini Mbak. udah ya, kita langsung saja ya Mbak. Nah, di sini kan kita tujuannya untuk mengentaskan masalah pribadi teman-teman semuanya. Nah, Ibu minta tolong ini buat kalian semua menceritakan nih salah satu masalah apa yang sedang kalian hadapi sekarang. Dimulai dari Mbak Restu. Jadi saya tuh kalau di kelas tuh mau sama belajar. Soalnya apa ya, suasana kelas yang riuh gitu tuh bikin saya kurang fokus kalau belajar di kelas. Jadi Mbak Restu itu cenderungnya lebih suka belajarnya tuh waktu di tempat yang sepi gitu. Kalau rame kurang fokus ya berarti. Oke, Mbak Uci mungkin untuk selanjutnya. Masalah saya tuh, saya setiap pulang sekolah tidak langsung pulang, Bu. Jadi saya nongkrong dulu di kafe dengan teman-teman karena saya ini selebgram. Oh, selebgram. Oke, berarti tempatnya banyak ya Mbak ya. Ya, Bu. Makanya saya terkadang mulainya terlalu larut sore sehingga tidak sempat belajar. Kalau Mbak sempat belajar seperti itu, bagaimana Mbak? Ada dampak lain nggak? Nilai saya akhir-akhir ini menurun. Oh, nilainya menurun. Jadi Mbak Uci akhir-akhir ini tuh sering banget ya nongkrong sama teman-temannya gitu. Jadi mengakibatkan nilai pelajaran Mbak Uci itu menurun seperti itu. Oke. Mbak Nisha? Jadi masalah saya itu kan saya punya pacar di sekolah. Nah itu tuh ngajak saya bolos terus, Bu. Jadi kan nggak ikut pelajaran di sekolah. Terus nilai saya jadi. Nah itu kalau bolos di sekolah itu setiap hari atau? Iya, setiap hari. Ya, setiap ada pelajaran berarti ya Mbak. Untuk selanjutnya Mbak Sinta? Jadi masalah saya itu, saya sering membolos pada saat jam pelajaran matematika karena saya jenuh dengan pelajaran matematika. Jadi Mbak Sinta ini saat pelajaran matematika itu sering merasa bosan dan jenuh seperti itu ya Mbak? Ya, betul. Nah, teman-teman di sini semua sudah bercerita ya masalah pribadinya masing-masing. Mungkin kita untuk pertemuan kali ini tuh bisa membahas masalah satu orang dulu ya Mbak. Untuk kedepannya mungkin bisa membahas masalah teman-teman yang lain gitu. Kita bagaimana kalau kita menyepakati dulu untuk membahas masalahnya punyanya Mbak Sinta? Ya. Oke, sepakat ya. Oke, kayak gitu. Mungkin Mbak Sinta bisa bercerita nih kepada ibu dan teman-teman bagaimana kenapa Mbak Sinta itu sering membolos pada saat pelajaran matematika. Nah, jadi begini Bu, permasalahan yang saya hadapi itu, saya sering membolos karena saya itu sangat-sangat jenuh dan bosan saat pelajaran matematika begitu. Nah, karena saya sering membolos pada saat jam pelajaran matematika karena saya itu jenuh. Nah, jadi berakibat saya itu sering bolos ke pelajaran yang lainnya gitu loh Bu. Kadang saya bahasa Indonesia pun saya juga merasa karena saya sering membolos pelajaran matematika kan habis matematika kan bahasa Indonesia jadi sekalian gitu loh Bu, bolosnya terus habis itu pulang gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bu. Berarti di sini Mbak Sinta itu sering banget ya Mbak membolos pada saat pelajaran matematika itu berapa sering kalau dalam seminggu? Kalau pelajaran matematika kan cuma seminggu kan ada satu kali tapi saya membolosnya tuh seminggu itu mungkin 3 sampai 2 kali, 2 sampai 3 kali, mungkin kadang 4 kali karena ya itu Bu, saya karena keseringan membolos pelajaran matematika saya jadi lebih nyepanain pelajaran yang lainnya gitu Bu. Jadi yang lain juga ikut terdampak ya? Iya.
Kalau ada penyebab lain nggak yang menyebabkan kenapa sih Mbak Sinta itu bisa jenuh gitu loh dalam pelajaran matematika? Apa cara mengajar gurunya itu yang membosankan atau teman-temannya yang tidak bisa diajak bekerja sama gitu? Jadi gini Bu, saya tuh bisa jenuh dan bosan pada saat pelajaran matematika itu karena yang pertama saya tidak terlalu menyukai mata pelajarannya. Terus jadi kan kalau dari awal saya tidak menyukai kan kayak ini pelajaran apa sih gitu loh Bu. Jadi kayak daripada ini ya. Jadi kalau pas pelajaran guru menerangkan saya tidak memperhatikan. Jadi kan bosan gitu loh Bu. Saya menganggap kalau matematika itu tidak menyenangkan seperti itu. Terus kayak teman-teman juga tidak terlalu bersemangat dalam matematika. Jadi saya juga kadang bosan seperti itu. Nah terus yang kedua itu kayak gurunya itu juga tidak menyenangkan gitu loh Bu. Jadi kalau masih materi pembelajaran itu ya udah pure materi saja. Kalau soal-soalnya juga terlalu rumit gitu loh Bu. Nah kadang juga tidak diberikan sedikit permainan, sedikit merefleksikan otak. Jadi saya menganggap kalau pelajaran matematika itu sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat membosankan. Jadi saya mencoba seperti itu. Oh, jadi di sini itu Mbak Sinta itu merasa jenuh dengan pelajaran matematika itu yang pertama tadi itu Mbak Sinta itu tidak menyukai dulu gitu pelajaran matematika dikarenakan pelajaran matematika itu membosankan dan gurunya itu menerangkannya itu juga monoton gitu. Jadi gurunya itu hanya menerangkan ya Mbak di kelas, tidak tidak memberikan soal atau tidak memberikan ice breaking dulu biar Mbak Sinta itu bisa mudah menerima pelajaran tersebut ya Mbak? Iya betul. Oh gitu. Jadi Ibu paham di sini. Jadi kenapa Mbak Sinta itu sering banget membolos dalam pelajaran matematika? Nah dari membolos itu apakah berdampak di nilai juga Mbak? Iya Bu, karena kan seperti yang dibilang guru mata pelajaran matematika itu presensi itu kan juga mempengaruhi Bu. Apalagi saya sering membolos terus kadang nggak membolos pun saya nggak memperhatikan itu loh Bu. Jadi saya nggak terlalu bisa mengerjakan soal gitu. Nah pada saat hari ujian atau ulangan harian seperti itu saya mengerjakannya ya cuma ya penting jawab asal-asalan ya Mbak. Kalau nilai saya nggak memperhatikan itu, ternyata nilai saya juga menurun. Berarti kalau di sini kalau nilainya menurun berarti itu juga pengaruh juga ke rankingnya ya Mbak. Rankingnya juga nurun. Iya karena kan nilai matematika ini sangat-sangat turun gitu loh di bawah KKN terus gitu. Jadi akan mempengaruhi peringkat gitu. Jadi di sini Ibu paham. Jadi Mbak Sinta di sini juga sebenarnya merasakan sedih juga ya Mbak. Di sisi lain Mbak Sinta itu merasa jenuh dengan pelajaran matematika yang membosankan dan emang dari gurunya itu juga terlalu monoton pada saat mengajar. Mbak Sinta juga resah nih di sini pasti nilainya menurun, rankingnya juga ikut menurun ya Mbak. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang memiliki saran atau solusi seperti itu buat Mbak Sinta biar Mbak Sinta ini semangat gitu nanti kalau ada pelajaran matematika tidak membolos lagi gitu. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa memberi saran? Mungkin dari Mbak Restu? Kalau dari saya sih gini Mbak, kan kalau pelajaran matematika itu kan banyak ya sebenarnya ya, apalagi sekarang teknologi udah makin maju. Nah di YouTube itu kan juga banyak kayak misalkan nyari penjelasan tentang materi ini materi itu kan sudah ada semuanya ya. Nah mungkin Mbak Sinta bisa mulai belajar mandiri lewat situ Mbak, kan ya lebih menarik gitu. Saya biasanya juga gitu Mbak, saya kalau belajar matematika cari kayak referensi tambahan ya lewat YouTube gitu Mbak. Gitu. Ya jadi bagus ya dari sini Mbak Restu memberikan saran kepada Mbak Sinta gitu agar kalau semisal Mbak Sinta kesusahan nanti menerima pelajaran matematika mungkin bisa belajar melalui YouTube seperti itu. Terima kasih ya Mbak Restu atas saran yang diberikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahi lagi? Mungkin dari Mbak Oci atau Mbak Nisa? Belum saya nyari saran. Sebelumnya Mbak Sinta tadi kelas berapa? Kelas 10. 10 apa? 10 IPS 2. Sebelumnya Mbak Sinta tadi dari 10 IPS juga ya? Iya. Nah kan tadi kan sama kayak saya. Nah kan karena sih saya juga sering membolos gitu. Nah menurut saya sarannya
saya bukan ngajarin Mbak Sinta untuk membolos gitu ya kan, tapi karena setelah pulang sekolah saya nongkrong, gimana kalau Mbak Sinta itu saya nongkrong tapi bukan nongkrong, jadi kita ya memang nongkrong tapi kita di situ juga karena kita sama-sama kelas 10 dan sama-sama IPS, pasti kan juga pelajarannya sama, cuman berbeda kelas aja. Nah, jadi di situ kita nongkrong, kan saya juga memiliki teman-teman yang lain. Nah, teman nongkrong saya sih juga ada yang pintar gitu lah, apalagi juga ada yang matematika. Nah, Mbak Sinta bisa ikut kita nongkrong, tapi juga sambil belajar gitu, sharing-sharing mata pelajaran yang Mbak Sinta ngerti ataupun yang nggak saya ngerti. Jadi situ juga salah satu solusi gitu kan. Mbak Sinta juga bosen kan kalau belajar matematika sendiri. Nah kan selain nongkrong kan juga bisa lebih enjoy, belajarnya nggak tegang gitu, terus juga bisa lebih memperluas teman gitu, jaringan gitu sih, itu solusinya. Gitu ya, jadi baik ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Restu dan Mbak Uci atas solusinya. Jadi yang pertama nanti bisa dicoba gitu. Mungkin solusinya dari Mbak Restu tadi bisa dicoba gitu, kalau di rumah setelah pulang sekolah gitu bisa buka YouTube gitu ya Mbak, referensi pelajaran matematika yang menarik gitu, itu udah ada banyak banget di YouTube gitu. Dari Mbak Oci tadi juga bagus gitu ya, karena sering nongkrong juga, mungkin di sini Mbak Sinta bisa ikut gitu nongkrongnya dalam hal yang positif gitu, belajar bersama-sama, belajar terutama belajar matematika kan. Kalau matematika itu kan hitungannya susah ya Mbak pastinya. Nah itu pasti butuh teman gitu biar bisa mengajari kita gitu kalau kita lagi kesusahan seperti itu. Nah tadi kan udah ya Mbak mendapatkan solusi dari teman-temannya. Mungkin Mbak Sinta sendiri ada rencana mungkin ke depannya Mbak Sinta akan melakukan seperti apa gitu? Mungkin nanti rencana saya ke depannya saya akan berusaha semangat lagi, bisa tidak membolos lagi mungkin, dan bisa untuk mencoba menyukai pelajaran matematika. Mungkin saya akan mencoba untuk merubah pikiran saya terhadap matematika, pandangan saya terhadap matematika, sehingga saya tidak membolos gitu. Terus saya mungkin juga akan melakukan saran dari Mbak Restu tadi, yaitu saya akan mencari banyak referensi dari YouTube. Kan tadi saya juga sempat bercerita kepada Ibu bahwa saya itu kurang dukungan dari teman-teman, jadi ketika saya tidak bisa pelajaran ya udah gitu, udah terlanjur tidak bisa gitu. Jadi mungkin nanti saya kalaupun ada materi atau soal-soal yang saya tidak bisa, saya akan mencari di YouTube gitu. Nah kemudian saya juga nanti mungkin akan mencoba saran dari Pak Oci, yaitu memperluas pertemanan. Mungkin dari memperluas pertemanan itu tadi saya bisa mendapatkan lingkungan yang positif, yang dimana di lingkungan itu ketika nanti berkumpul nanti pembahasannya juga positif. Mungkin saya akan belajar dari situ, dari pertemanan itu, dari teman-teman yang mungkin lebih menguasai matematika daripada saya. Jadi bagus ya rencananya Mbak Sinta untuk kedepannya. Jadi Mbak Sinta di sini sudah memiliki solusi gitu dan sudah bisa menerima solusi dari teman-teman semuanya. Oke, biar nggak jenuh kita ice breaking dulu gimana? Ya gitu ya. Kita ice breakingnya tepuk ya teman-teman. Kalau saya bilang pagi berarti tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang malam itu 3 kali. Kalau saya bilang angin berarti bus gitu ya. Ini konsentrasi ya teman-teman. Oke, udah siap semuanya? Nah, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk angin, tepuk angin, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk angin. Iya, oke, tepuk tangan buat semuanya. Mbak Sinta sudah menemukan solusinya ya Mbak, solusi dari masalah Mbak Sinta tadi. Nah Ibu mempunyai pertanyaan, jika setelah ini Mbak Sinta pulang, kemudian Mbak Sinta tertidur nyenyak, terus keajaiban itu terjadi, yaitu masalah Mbak Sinta terpecahkan semuanya, apa yang Mbak Sinta rasakan? Mungkin ketika keajaiban itu benar-benar terjadi, saya akan merasa sangat senang dan sangat lega, karena permasalahan yang saya hadapi sudah tidak ada Bu. Jadi saya merasa lega dan mungkin akan merasa sangat-sangat senang. Oke, jadi merasa lega gitu ya, plong dan udah nggak mikir beban gitu.
mempunyai angka 1 sampai dengan 10. Angka 10 melambangkan keberhasilan atau dalam pencapaian tujuan tertinggi. Sedangkan angka 0 melambangkan kegagalan atau kondisi awal. Nah, menurut Mbak Sinta ini telah mencapai angka berapa dalam skala 1 sampai dengan 10 ini? Menurut saya 9 nih. 9. Kenapa, Mbak? Karena kan tadi saya datang ke sini dengan perasaan yang sangat bimbang gitu ya, bukan karena tadi saya permasalahan yang saya alami tadi saya belum menemukan solusinya, dan sekarang ketika sudah melakukan kegiatan ini, kegiatan konseling ini, dan menerima solusi dari teman-teman serta bantuan dari ibu, bimbingan dari ibu, saya sudah merasa sangat lega, dan saya sekarang sudah memiliki rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Nah, kenapa tidak 10? Karena saya baru mau mencoba setelah ini, jadi saya belum tahu saya itu gagal atau enggak tuh. Tapi untuk saat ini saya sudah merasa plong dan lega. Oke, jadi di angka 9 ya, Mbak. Udah hampir plong banget gitu ya. Jadi tadi kan masalahnya Mbak Sinta yaitu sering membolos mata pelajaran matematika karena bosan atau jenuh. Kemudian Mbak Sinta sudah menemukan solusinya ya. Jadi kesimpulannya tadi Mbak Sinta sudah menceritakan masalahnya yaitu sering membolos mata pelajaran matematika karena bosan atau jenuh. Kemudian Mbak Sinta sudah menemukan solusinya untuk ke depan. Nah, di sini teman-teman, adakah yang ingin memberikan penguatan kepada Mbak Sinta agar Mbak Sinta lebih yakin untuk merubah sikapnya? Tetap semangat ya Mbak Sinta. Oh ya, itu ya Mbak, tetap semangat Mbak Sinta. Gabung ke circle saya juga nggak apa-apa. Gabung ke circle. Ya, gitu ya teman-teman ya. Karena kita sudah di akhir sesi, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mempercayakan Ibu sebagai tempat keluh kesah untuk bercerita semua masalah kalian dan diselesaikan bersama-sama di kegiatan konseling ini. Dan Ibu mengucapkan maaf jika perilaku atau perbuatan Ibu kurang berkenan selama kegiatan konseling ini berlangsung. Baiklah teman-teman, kira-kira kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini kapan ya enaknya? Apakah hari Selasa jam 10 di ruang kelas? Kalian pada setuju? Oke, setuju ya untuk membahas masalah kalian yang belum terpecahkan juga. Terima kasih semuanya. Semangat terus, jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.